Hello, what's up Jagis? Sekarang kita sudah bersama dengan Toyota C+ Sport tahun 2021. Dan mobil ini, well mungkin lebih cocok dibilang urban transport kali ya. Karena dia sangat kecil, sangat compact, dan dia full electric alias dia mobil listrik murni. Mulai tahun 2022 nanti, kalian bisa beli juga. Jadi, kayak apa sih? Ini akan menjadi salah satu mobil listrik paling terjangkau sekaligus paling unik yang bisa kalian beli di Indonesia. So kayak apa sih sensasi mobil listrik JDM K-Car ala Toyota ini? Kalau gitu kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Auto Jagis, sebelum kita masuk bahas Toyota Cepot, izinkan kami untuk sedikit mempromosikan produk auto detailing dan coating paling top, apalagi kalau bukan the one and only Topcoat. Di Topcoat, mobil kalian di-coating menggunakan bahan Sapphire Serum. Ia sebuah bahan premium di atas nano ceramic biasa yang bisa bikin mobil kalian selalu wet look dan senantiasa kinclong habis. Dan pastinya kalau kalian mau kinclongin mobil di Topcoat, lagi ada promo spesial nih khusus buat para auto junkies dengan menggunakan kode promo Lucknuts with Topcoat berupa diskon 20% untuk setiap treatment coating. Pas banget nih kan abis liburan ya kan? Caranya gampang banget, cukup screenshot layar ini dan tunjukin ke admin lewat order via Instagram @topcoat_Indonesia atau bisa juga via WA di nomor 0895 1703 1675. Ingat, jangan sampai salah ya guys. Promo ini sangat terbatas, jadi jangan sampai kalian ketinggalan ya. Pastikan kalian booking sekarang juga karena slotnya limited banget. Gak lupa juga bagi kalian yang tertarik untuk bisnis salon mobil itu bisa banget loh karena Topcoat sedang membuka peluang kerjasama dengan sistem kemitraan. Yuk yang hobi otomotif, mending sekalian buka bisnis otomotif bareng Topcoat. Nah, Auto Jagis, sebelum kita kupas eksterior dan interior secara mendetail, pertama-tama kita penasaran dengan rasa berkendara ya. Jadi kayak apa sih rasa naik C+ Sport ini, senyaman apa, sekencang apa? Yuk test drive dulu. Nah, Auto Jagis, Toyota C+ Sport, iya menurut kita ini merupakan sebuah solusi mobilitas masa depan yang sudah bisa kita rasakan. Memang baru akan dijual nanti tahun 2022, tapi nantinya mungkin ini menjadi salah satu mobil listrik paling murah, tapi sekarang udah bisa kalian sewa di Nusa Dua Bali dan coming soon juga akan bisa kalian sewa di Jakarta gitu ya. Jadi sangat menarik banget. Tapi gimana rasa berkendara? Sekarang kita akan jelaskan ke kalian mulai dari 3 hal positifnya dulu. Pertama-tama yang kita suka adalah tentunya tenaga EV-nya. Walaupun ini bukan di-tune untuk kayak akselerasi super instan macam Tesla dan lain-lainnya, tapi tetap tenaga EV itu nggak bisa bohong gitu ya, karena dia kan instant acceleration gitu. Ya tenaganya sih nggak terlalu gede, 12 horsepower gitu ya, tapi ya cukup oke lah. Top speed yang mencapai di 65 km per jam, jadi udah bisa masuk tol. Yang kedua adalah range-nya. Iya, kalau adeknya si Koms itu kan range-nya cuma 50 kilo, itu bikin was-was banget, karena kan artinya kalian cuma bisa ke minimarket, keliling komplek, dan gitu-gitu doang kan. Si C+ Sport ini range-nya itu 3 kali lipatnya, bisa 150 km. Menurut kita untuk commute harian 150 km itu udah cukup sih. Dan yang ketiga adalah build quality, refinement, dan comfortnya. Ini mungkin dari luar orang mikir kayak kayak bajai gitu kan, kecil gitu, kayak pasti nggak enak gitu. Ternyata di dalam sini itu nyaman banget loh, beneran. Kayak gue nggak bohong, ini tuh proper mobil gitu ya, nggak kriet-kriet, build quality semua solid. By the way, ini kan CBU Jepang gitu ya, jadi ya build quality nggak perlu diragukan gitu kan. Feeling setirnya pun mantep gitu ya, manuvernya tuh enak gitu. Dan juga yang bikin gue shock banget, walaupun dia kecil tapi bantingannya tuh enak banget. Dia meredam kejut dengan baik dan suspensi itu ngayun banget, jadi nyaman banget. Kalau dibandingin sama Celis Balis, Bajaj, Qute, Toyota Koms gitu-gitu, jauh, ini jauh lebih nyaman dan jauh lebih sempurna sebagai sebuah mobil gitu ya. Namun tentu gak ada yang sempurna banget, karena itu sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impressionnya. Yang pertama adalah pengeremannya. Ini kan
Secara tenaga udah lebih dari cukup banget untuk harian gitu. Tapi pengeremannya Senin Kemis, bukan, kayaknya Senin Minggu gitu. Jadi pengeremannya itu terasa agak ngeloyor. Untungnya remnya itu bisa di counter dengan turning radius dan maneuverability yang terasa cukup juara gitu ya. Enak lah manuver pakai mobil ini. Kemudian yang kita nggak suka yang kedua adalah mengenai durability-nya yang belum teruji. Ini mobil masih cukup baru gitu ya, odometernya baru 400 km-an. Tapi kalau kita lewat jalan rusak, itu steering rack gitu-gitu udah mulai bunyi gluduk-gluduk gitu ya, kayak penyakit yang ada di Alphard gitu, tipikal. Dan yang ketiga adalah soal akomodasi. Iya, oke, untuk berdua mobil ini sebenarnya udah lebih dari cukup. Ruangannya tuh husky car gitu ya, yang tinggi gitu. Tapi tetap nggak bisa ngebohongin dari value for money-nya. Minimal keluarga tuh 3 orang gitu kan, kayak orang tua sama anak gitu, bertiga gitu. Sedangkan ini ya lebih cocok mungkin untuk orang yang kayak pacaran, couple muda, atau jombloan, jomblowati yang belum punya keluarga gitu. Namun menurut gua, secara overall, sebagai sebuah mobil listrik yang ternyata jauh lebih baik dari ekspektasi awal gua, si Plus Sport ini udah sangat oke banget. Ini di konblok, bantingan pun nyaman gitu ya, semua teredam dengan baik, kualitas itu tuh nggak yang kriet-kriet kayak adeknya gitu ya. Dan ini pun kayak semua controls tuh rasanya normal banget, mulai dari sen, lampu, wiper, gauges, AC. Ini AC tuh penting banget karena di Koms nggak ada AC kan, kayak dipanggang gitu. Ini benar-benar terasa seperti sebuah mobil yang sempurna, dan itu sangat luar biasa. Eksterior red imut nan kecil namun sangat futuristik dengan warna two-tone dan lelampuan LED, serta mirip banget dengan versi konsepnya yaitu Toyota BEV Concept. Nah, Toyota C Plus Sport tahun 2021. Mobil ini, atau mungkin lebih cocok disebut urban transport yang satu ini, itu ternyata memberikan kita kejutan yang lumayan mencengangkan gitu ya pas kita cobain di driving impression tadi. Karena awalnya kita ngira ini bakal terasa kayak mainan, kayak bajai cute gitu kan, kita pernah review sebelah sini. Atau kayak Selis Balis yang pernah kita review sebelah sini gitu kan. Ya udah kayak EV, murah, kecil, pasti kan gerada-gerud gitu. Tapi ternyata pas kita cobain, ini terasa seperti proper car. Di sini, body panel dari si Toyota C Plus Sport ini memang kebanyakan itu terbuat dari plastik. Karena kan dia pengen bikin enteng dan weight saving sehingga range itu bisa makin jauh. Jadi kita mengerti juga. Third brake stop lamp yang LED, kacanya pun udah dari Froster, dan kacanya pun cukup besar. Jadi pemandangan ke belakang itu terasa leluasa. Sekaligus, lagi-lagi untuk weight saving, logo Toyota dan C Plus Sport dibuat dengan bentuk stiker aja. C Plus Sport di bagian kaca, jadi kontras sama hitam, ini kelihatan dan kebaca jelas banget gitu. Ke bawah, logo Toyota sebagai corporate identity tentu aja masih logo yang asli. Namun karena dia bagian dari tim eco-friendly Toyota, kan ini full EV, maka logonya pun ada biru berpendar seperti ini untuk menandakan bahwa mobil ini itu eco-friendly. Dan juga bempernya, desainnya tuh kompleks dan intricate gitu ya, karena dia dual tone, ada plastik hitam lagi di sini gitu yang besar ala-ala diffuser kayak gini, dan juga dia tetap ada kayak mata kucing sipit seperti ini. Walaupun memang kayaknya tuh ini bukan varian yang full spec, karena di sini ada tempat buat naruh parking sensor, namun ini masih ditutup gini aja. Taillightnya udah cukup oke, jadi dia menyatu ke bagian pilar ke sini. Walaupun memang lampu sein dan lampu mundurnya masih bolam biasa, tapi untuk lampu senja dan lampu rem dia sudah LED di bagian sini dengan model LED bar yang membuatnya tampil futuristik dan cukup cakep pada saat malam hari. Kenapa dia bisa lega? Salah satunya adalah berkat overhangnya. Kalian bisa lihat di sini, overhangnya tuh kecil banget. Ini overhangnya tuh cuma sekitar segini doang gitu ya. Makanya ini ruangan di dalam pun bisa di-maximize dan ban dan roda itu bisa didorong full all the way ke pinggirnya. Selain ruangan dalam gede, roda-roda kaki-kaki di pinggir kayak gini membuat dia stance lebih stabil dan lebih enak pada saat dikendarai, mirip seperti Toyota IQ. Door handle model cepos seperti ini ya, karena tapi lagi-lagi kayak kita bilang, ini tuh walaupun dia model agak-agak jadul, tapi dia kualitinya tuh oke. Kayak pas kita buka tuh nggak kerasa kayak sesuatu produk yang murah kayak plastik ember. Ini tuh benar-benar terasa high quality gitu ya. Tuh pas ditutup pun kayak peredamannya tuh kayak bagus gitu, nggak kayak yang Onoh, tau lah ya, yang besi ketemu besi ceklang gitu, kalian tau lah. Oke. We love Bali movement. Iya, jadi salah satu bentuk support dari Toyota Indonesia untuk mendukung kepariwisataan Bali, sehingga kalian bisa menyewa mobil ini di daerah Nusa Dua. Antara ini atau Toyota Koms ataupun Toyota Prius PHEV, itu bisa disewa semua. Integrated ke bagian window-nya ada sesuatu yang berbentuk seperti talang air
yang terasa sangat bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Kaca spionnya, dia udah ada lampu sen di sini, udah ada electric adjustment, dan dia sudah electric retract. Iya, jadi kalau kalian punya mobil yang belum electric retract, kalah deh sama mobil yang plastikan kayak begini gitu ya. Jadi ini udah sangat proper dan memang terasa seperti mobil banget. Termasuk di bagian pilarnya yang sangat tipis ini, bikin visibilitasnya sangat juara, dan juga ada windbreaker di bagian sini yang bikin dia lebih aerodinamik. Peleknya sendiri, ring 13 inci stylish dibalut dengan dop yang lagi-lagi desainnya tuh kayak mobil konsep gitu ya, karena dia directional terus kayak ada kapsul-kapsulan gini, unik banget deh pokoknya gitu. Dia bahkan ada ABS, bisa kalian intip dari bagian kap mesin depan situ. Ring 13 inci dibalut dengan ban yang udah sangat familiar banget, Bridgestone Ecopia dengan ukuran 155/70 R13. Jadi ini saking kecilnya gue bisa pegang nih, jadi satu entirety width atau lebar dari bannya, tapaknya itu bisa gue pegang seperti ini gitu. Jadi ini memang K-car spec ya, karena kan ini di Jepang itu memang masuk ke dimensi golongan sebuah K-car. Jadi ini di Jepang itu sebuah electric K, kelasnya tuh kayak gitu ya. Ini tuh hampir nggak berubah dari Toyota BEV konsep yang menjadi basis mobil ini gitu. Ini benar-benar futuristik dan kesannya tuh kayak transport urban yang kalian temukan di tahun-tahun kayak 2030 gitu. Benar-benar kayak konsep car on the road. Dan di sini dari atas bisa terlihat aksen dual tone-nya itu sampai ke bagian hood sini, sampai ke bagian emblem depan situ. Karena emang hood ini itu tidak seharusnya dibuka. Ini fix in place dan satu-satu yang bisa dibuka adalah bagian sininya. Di sini kalian bisa buka untuk melihat kayak beberapa komponen-komponen yang bisa dijangkau, kayak contohnya modul ABS, aki gitu-gitu. Ini kelihatan semua dari sini. Kalau kalian pengen ganti, memang ini harus dibuka satu panel dan pakai baut. Jadi seperti itu. Nah, ke bawah lagi, ini untuk bagian emblemnya, ini pun menjadi sebuah charging port. Charging portnya kalian tekan dulu, baru kalian angkat seperti ini. Kalau udah, tinggal kalian buka di sini, maka siap untuk di-charge. Begitu ya, cukup sederhana dan kita suka integrasinya terlihat OEM dan bagus, flash. Nah, sini lagi, bagian lampu depannya, headlight-nya pun terasa cukup sipit gitu ya. Dia benar-benar kayak futuristik banget dari depan nyambung ke bagian samping, dan di sini pun sudah LED, hampir full karena belum semuanya seperti. Kalau kalian nyalain, daerah lampu senja di sini LED berwarna putih, lampu low beam dan high beam kristal multireflektor LED di bagian sini. Namun untuk lampu seinnya memang di sini belum LED, disayangkan gitu ya. Nah, ke bawah lagi bempernya sama kayak di belakang, kayak ada aksen besar hitam yang naik ke bagian fender kayak gini. Kesannya tuh kayak konsep car banget. Dan ini walaupun kecil begini, dia tidak menggunakan plat nomor motor seperti Bajaj Qute. Ini plat nomor mobil yang benar-benar full size. Jadi ya intinya kategori mobil ini adalah sebuah mobil, bukan quadricycle. Jadi kurang lebih gitu guys, sedikit impresi eksterior dari si Toyota C+ Sport tahun 2021. Menurut kita ini modern, ini lucu, dan ini sendiri kalau kita pakai semua orang fix nengok. Kita bawa ini muter-muter Nusa Dua, semua orang, local, tourist, semua nengok. Jadi pastinya yang naik ini tuh kayak bener-bener star syndrome banget gitu, karena diliatin banyak orang banget. Namun at the same time being eco-friendly karena mobil ini full electric dan juga lumayan nyaman untuk ukurannya. Interiornya terasa jauh lebih baik dibandingkan adiknya, yaitu Toyota Coms yang terasa DIY banget. Yang ini terasa seperti proper mobil dengan aura-aura K-Car JDM. Keren. Nah, Tojagis, pas kalian mau masuk, pertama-tama kalian disambut oleh pintu yang memang beratnya ini sangat enteng. Iya, untuk ukuran pintu mobil gitu ya. Pintunya terbuka dengan sangat besar. Jadi memang benar-benar pintunya ini tuh kayak layar kapal gitu ya, gede banget. Dan ini terbukanya hampir 90 derajat. Jadi akses ke dalam terasa sangat mudah. Naiknya lagi-lagi, ini karena low floor juga menjadi sangat mudah banget. Nah, seperti ini, easy. Nah, jadi begitu guys, rasa interior dari si Toyota C+ Sport atau kita sebutnya Toyota C-Pod tahun 2021. Dan sebelum kita bedah fitur, desain, dan lain-lain, seperti biasa, kenalan dulu dengan kuncinya ya. Kuncinya itu kurang lebih seperti ini. Nah, iya, jadi dia pakai handphone ya. Loh, kok bisa canggih banget? Karena seperti yang kita bilang di awal, Toyota C+ Sport, Toyota Coms, termasuk Toyota Prius yang ada di Bali, itu merupakan bagian dari perpariwisataan Bali dan ini bisa kalian sewa gitu. Cara nyewanya bisa via aplikasi, ada dua macam. Ada Track to Go
Atau ada M Toyota, kalian bisa kayak atur jadwal, tanggal, dan lain-lain kapan kalian pengen sewa, termasuk pilih durasinya. Kalau udah daftar, itu nanti bakal dikasih link dari Toyota Pusat yang akan di-redirect ke aplikasi yang bernama Slick. Iya, jadi kalian download aplikasi Slick ini di handphone kalian, dan nanti bakal dapat kayak ID, username, dan lain-lain, dan langsung bakal bisa masuk ke koneksi untuk ke mobil yang ada di charging portnya. Termasuk ini kan Toyota C+ Sport dengan plat nomor sekian gitu ya. Ini langsung terkoneksi, jadi kalian bisa lock, unlock langsung dari sini, dan startupnya pun langsung bisa via kunci ini. Jadi cukup canggih gitu ya. Full EV alias elektrik murni, maka tombolnya tulisannya power gitu ya. Sekarang foot on the brake, kita pengen denger dulu kayak apa sih suara elektrik motor yang ada di mobil ini. Yuk kita startup dulu. Nah, Junkies, untuk urusan dapur pacu inilah yang menjadi highlight dari si Toyota C+ Sport karena ia adalah mobil listrik murni alias BEV dengan motor listrik 1 RM 9,2 kW yang dimit ke baterai lithium ion 9,06 kWh. Tenaganya 12 horsepower dengan torsi 56 Nm yang dimit ke transmisi single speed berpenggerak roda belakang. 0-100 nggak ada yang tahu karena top speednya hanya di 65 km per jam, tapi at least dia udah bisa masuk tol dan range-nya mencapai 150 km. Oke lah. Build quality and material, memang ini semuanya masih pure hard plastik semua gitu ya, nggak ada soft touch, nggak ada sesuatu yang luxurious. Tapi yang kita suka, build quality dan fit and finishnya ini top banget untuk ukuran mobil yang seperti ini gitu. Benar-benar berasa banget bahwa ini masih CBU Jepang. Dan secara desain pun dia kayak ada teksturnya, dia two tone dengan kombinasi kayak black and white kayak gini. Kesannya tuh futuristik dan kesannya cocok banget dengan mobil yang seperti ini. Dia nggak ada glove box, tapi dia ada sedikit open storage di bagian sininya. Airbags udah dual, impresif banget untuk mobil seperti ini gitu ya. Jadi ya oke. Dan di sini sebenarnya perfect banget buat naruh handphone. Kenapa? Karena di bagian atas ini itu ada beberapa amenities yang bisa nge-charge handphone kalian. Ada langsung colokan USB 2.1 ampere yang buat ngecas, ataupun di sini ada 12 volt socket. Kalau kalian bawa adaptor, kalian bisa ngecas sendiri via 12 volt socket di sini. Termasuk ada tombol untuk central lockingnya. Ke bawah, panel-panel di sini adalah satu-satunya panel yang ada di bagian tengah ya. Jadi ini ada hazard, ada beberapa tombol seperti untuk nyalain AC 100 volt steker. Ntar kita jelasin di bagian interestingnya. Ada defroster yang nggak akan kepake di sini karena kan ini nggak yang bakal ngembun juga di sini kecuali di puncak gitu. Dan ada heated seat untuk kanan dan kirinya gitu yang lagi-lagi nggak akan kepake di sini. AC dia hanya ada satu knob putar di bagian sini, jadi memang dia nggak ada pengaturan arah sembur sama sekali ya, cuman bagian sini doang. Tapi nggak masalah, mobil seperti ini udah dikasih AC, kita udah happy banget karena ini adem dan dingin gitu ya, enak seperti itu. Masuk ke bagian transmission, dan di sini transmisinya model pencet gitu ya, model tombol. Ini dia one speed karena kan lagi-lagi ini electric motor gitu ya, jadi nggak ada perpindahan gigi. Engine start stop yang menggantung di bagian bawah sini, dan ini pun modelnya tuh yang floating dash gini ya, makanya kesannya tuh luas. Kalau kalian pengen pindah dari jok sini ke sini, itu kalian nggak perlu keluar, bisa langsung kayak geser gini aja tuh bisa gitu ya, karena memang interiornya dibuat untuk semudah dan seluas itu. Kemudian lanjut ke bagian bawah, di sini ada dua buah cup holder. Iya, lagi-lagi ini kan two seater, jadi ada dua buah cup holder di sini, dan tentunya di bagian sini pun udah nggak ada apa-apa lagi karena parking brake itu dia modelnya tuh yang foot brake seperti ini gitu ya. Nah, joknya dia model pocong gini ya, tapi yang kita suka lagi-lagi dia materials dan build quality itu bagus. Ini tuh kayak fabric, dan fabriknya tuh kayak motif-motif kayak ala carbon fiber gini ya, tapi dia enak banget didudukinnya. Jadi walaupun dia nggak terlalu contour, tapi dia cukup suportif gitu, jadi enak duduknya tuh nggak kayak di kursi yang keras atau gimana, jadi terasa nyaman. Dan headrestnya walaupun pocong, dia lumayan tinggi, jadi menopang kepala dengan cukup baik. Masuk ke bagian steering wheel, ini setirnya pasti familiar banget karena salam satu setir dengan beberapa unit Toyota yang ada di Indonesia, seperti contohnya Innova gitu ya. Ini mirip-mirip seperti itu, namun ini memang polos semua, dan ini pun masih poliuretan biasa. Suara klaksonnya itu seperti ini, cukup kencang gitu ya. Dan juga pengaturan setirnya ada di bagian bawah sini, dia udah bisa tilt dan udah bisa teleskopik juga. Jadi pengaturan posisi mengemudinya itu terasa lengkap dan enak banget gitu ya. Kemudian tuas-tuasan, di kiri ada tuas untuk wiper yang ada intermittennya by the way, jadi udah top. Di kanan ada tuas untuk perlampuan yang sudah auto headlamp. Iya, jadi
beberapa mobil di sini pun kalah dengan si cepot ini gitu, cukup luar biasa. Kemudian di depan bagian pengemudi dia tuh nggak ada instrument cluster, dia hanya polos seperti ini aja. Gue nggak tahu ini tuh buat apaan, mungkin di Jepang sana ada varian yang ada display atau gimana, tapi di sini ini polos karena instrument clusternya, speedometernya itu ditaruh di bagian tengah. Displaynya pun cukup sederhana tapi udah lengkap banget. Kalau udah ready, maka di sini ada tulisan ready. Jadi kalau udah tulisannya ready, artinya dia udah nyala dan udah siap jalan. Walaupun ini nggak ada suaranya, tapi udah siap jalan. Kemudian ini sendiri dia backlight putih. Di kiri ada speedometer besar format digital. Nah di kanannya ada sedikit MID yang ngedisplay gear indicator, battery charge, dan tentunya ada angka-angka kayak contohnya odometer. Kalian bisa cycle di sini ya. Pencet trip meter, average kilometer per kilowatt hour. Iya, karena kan ini kan bukan bensin, jadi ini average adalah kilometer per kilowatt hour. Terus average charge, average trip, range sisa 65 kilo, baterai masih segitu. Dan ini buat ngatur illumination brightness dan balik lagi ke odometer. Di sini ada tombol untuk kayak ngatur mirror, ada untuk ngatur ketinggian headlight depan yang sudah LED juga, jadi rapi ya. Dan bahkan mirrornya itu udah electric retract. Iya, jadi kalau kalian punya mobil dari Toyota yang belum electric retract, jadi kalian bisa tanya, kok mobil gue kalah sama mobil rental di Bali yang cuman buat berdua? Di sini ada aksen besar yang kayak perforated leather gitu, dan ada di bawahnya aksen lagi kayak model-model Citroen Aircross gitu ya, yang kayak bubble gitu. Dan juga untuk kalian tutup buka pintunya, itu modelnya tuh kayak grab handle yang terkesan macho gitu ya, seperti itu. Dan di sini tentunya dia belum power window, dia masih window by power, tapi dia bukan model engkol, dia model jendela geser. Tapi nggak seperti angkot yang gesernya ke kanan ke kiri, ini gesernya ke atas dan ke bawah, jadi seperti ini. Nah gitu ya. Jadi walaupun dia window geser, tapi terasa jauh lebih proper karena ya natural aja gesernya ke bawah dan ke atas kayak kalian nutup window pada umumnya gitu. Kaca masih manual di night view-nya, dan di sini pun headliner full black gitu ya, terkesan sporty. Dan di sini pun ada dua buah visor untuk melindungi kalian dari matahari dan pasar yang memang terasa cukup menyengat. Dan by the way, ini kan mobil diasuransi. Kalau misalnya mobil ini kenapa-napa, kalian harus tentunya menanggung asuransinya sekitar 330 ribuan gitu. Jadi pakainya hati-hati juga ya. Dan bicara soal bagasi, mungkin kalian mikir dengan jok yang tadi udah di recline dan lain-lain, pastinya udah nggak ada ruangan sama sekali dong di bagian belakang sini, mirip kayak Toyota IQ gitu kan, mentok gitu. Ternyata di sini masih ada ruangan yang cukup lega gitu, dan juga bukannya udah ada electric button di bagian sini, yang artinya Agya dan Ayla yang masih harus buka dari dalam kalah oleh si Toyota C+ Sport yang satu ini. Oke, kita buka seperti ini. Nah di sini ini adalah gear bawaan dari si Toyota C+ Pod. Secara umum ruangannya, kalau kita keluarin dulu semua ini, dia masih ada kurang lebih sekitar 2 jengkal. Jadi kalau kalian pengen taruh gym bag, golf bag gitu ya, ini masih muat. Kalau pengen taruh koper medium berdiri 1, itu masih muat. Koper large udah nggak muat sama sekali gitu ya. Kalau kalian pengen bawa tambahan, joknya ini bisa di recline ke bagian depannya. Kemudian di bawah ini memang udah nggak ada ruangan lagi. Kalau kita buka, ini adalah tempat di mana electric motor itu berada. Karena kan kayak kita bilang, ini layoutnya rear engine, rear wheel drive. Maka motor listrik di bawah sini, dan ini hanya certified Toyota mechanic yang boleh ngubek-ngubek aja. Jadi kita lebih baik udah gini aja gitu ya. Sisanya, kalian dapat banyak amenity seperti ini. Ada Toyota emergency kit yang isinya itu ada kayak ada segitiga, ada P3K gitu-gitu ya. Kemudian ini tentunya yang wajib banget, ini charging kit, udah ada tote bagnya. Dan ini charging kitnya, jadi ada yang model seperti ini itu langsung ke steker yang biasa seperti ini ya. Jadi kalau kalian pengen ngecas di minimarket, emergency gitu-gitu di mana-mana, bisa pakai ini. Sisanya dapat lagi sebuah adaptor yang bentuknya itu seperti ini. Nah ini berbeda ya, ini tuh lebih besar dan ini bisa langsung nge-charge dengan lebih efisien lagi. Walaupun ini memang masih baru dan nggak dipakai karena kan di sini dia ngumpulnya tuh di pool yang memang udah ada fast chargernya. Jadi ya seperti itu. Dan juga di sini ada beberapa manual booklet gitu ya, kayak ada toolkit gini-gini yang memang ada strapnya dan sudah seperti itu aja. Plastik panel gitu ya, tapi dia sangat solid dan sangat European. Thud gitu. Nice.
Walaupun ia unik, keren, eco-friendly, dan terasa kental JDM banget, namun karena ia sangat kecil, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 annoying kami temukan di Toyota C+ Pod. Kita sebenarnya cukup suka dengan desain karpet dari si C+ Pod ini, karena dia nyebrang satu piece nggak bisa gitu kan, jadi terasa cukup praktis. Tapi ada sesuatu yang menurut kita agak annoying. Kenapa? Emboss C+ Podnya itu ada di bagian driver doang. Di bagian passenger justru malah polos aja. Dan juga di bagian driver dia kaitnya, hooknya itu ada 2 gitu ya. Sedangkan di bagian passenger hooknya itu hanya 1. Di C+ Pod ini sistem AC-nya itu harus kalian nyalain tiap kali kalian mulai start mobil secara baru lagi. Jadi misalnya nih kita nyalain AC, ini AC-nya akan mati. Yang nyala tuh cuma blower doang. Kita harus pencet baru AC-nya tuh nyala. Nah kalau kita matiin mesin, biasanya kan mobil-mobil lain next time kita nyalain itu kan ya udah nyala AC-nya gitu kan. Ini kita nyalain lagi, terus kita nyalain AC-nya, maka dia akan kembali blowernya aja yang nyala. Jadi AC-nya harus dipencet tiap kali kita nyalain mobil. Kalau lupa pasti nggak dingin. C+ Pod ini udah dia ukurannya kecil, headlinernya warna hitam, ditambah lagi dia nggak ada satupun dome light atau cabin light. Iya, di sini itu nggak ada lampu kabin sama sekali, baik itu di tengah maupun di belakang, sampai di bagian depan sini yang biasanya ditaruh itu nggak ada. Jadi kalau kalian pengen mencari penerangan di dalam sini, ya harus buka kaca, dan kalau malam harus pakai senter handphone. Namun tentunya sebagai calon EV terjangkau dari Toyota, pastinya punya banyak quirks and features. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Toyota C+ Pod BEV. Berhubung mobil ini nggak punya seat belt height adjuster di bagian sini, otomatis kalau yang naik anak kecil pasti kan seat beltnya tuh bakal lewat ke mukanya dan bakal jadi annoying. Itulah mengapa di bagian jok sebelah passenger ini ada kayak semacam seat belt penahan gitu ya di bagian sini, dan ada penjelasannya di bagian sininya nih. Nah, jadi untuk tinggi 140 cm ke atas, itu seat beltnya dimolosin ke bagian atas sini. Untuk yang tingginya 120 cm ke bawah, itu seat beltnya itu dimolosin ke bagian bawah sini. Jadi kalau misalnya kalian orang dewasa, kalian molosinnya ke bagian sini seperti biasa gitu ya. Kalau kalian adalah anak-anak, itu kalian molosinnya ke bagian bawah sini, sehingga seat beltnya tuh jadi nggak ketinggian dan nggak lewat ke muka kalian gitu. Nah ini sebuah detail kecil yang menurut kita sangat membantu, dan ini Jepang banget. Pas bahas center console, mungkin tadi kalian udah lihat ada button yang di sini tulisannya AC 100 volt. Nah ini tuh buat nyalain apa sih? Ternyata di kolong jok sini itu ada sebuah steker 1500 watt AC 100 volt. Kalau kita buka, ini bisa buat ngecharge kayak rice cooker, buat kalian bawa piknik gitu, atau misalnya kalian pengen kerja di laptop, bisa langsung colok ke sini gitu. Jadi praktis dan lumayan tersembunyi. Berhubung si Toyota C+ Pod ini adalah sebuah mobil listrik, jadi kan dia nggak ada suara mesin yang bisa bikin orang ngedenger kalau dia lagi lewat gitu. Otomatis Toyota harus bikin suara buatan supaya orang bisa denger kalau dia lagi lewat. Suaranya itu mirip kayak suara UFO spaceship kayak gitu, dan dia baru bersuara kalau dia mau jalan kayak gini. Kayak raungan spaceship UFO yang lagi terbang gitu. Yaks. Oke. Nah, kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Toyota C+ Pod tahun 2021, atau yang kita sebut sebagai Toyota Cepot. Iya, nah mobil ini menurut kita itu alternatif transport yang sangat menarik banget. Dia full EV, dia compact untuk 2 orang. Untuk saat ini memang C+ Pod ini belum dijual secara massal. Dia baru hanya bisa disewa via aplikasi, dan tempat penyewa pun lumayan terbatas. Untuk sekarang ini kita syutingnya ada di daerah Nusa Dua Bali. Mobil ini kalau kalian pengen coba 88.000 per jamnya. Jadi kalian bisa keliling-keliling Nusa Dua sampai Jimbaran pakai mobil ini. Dan ini pun kan 2 orang, jadi 88.000 per jam bisa kalian bagi 2. Satu orangnya cuma 44.000, ya oke lah gitu, dengan range 150 km. Nantinya tahun 2022 mobil ini katanya bakal dijual massal oleh Toyota. Apakah di Indonesia juga akan dijual, kita belum tahu. Tapi secara internasional katanya sih mobil ini tuh bakal dilepas kurang lebih sekitar 150 jutaan gitu ya. Jadi bagaimana menurut kalian, apakah itu oke banget atau enggak? Yang jelas dengan uang 150 juta kalian nggak akan nemuin EV yang lebih murah. Karena sekarang aja EV kan kayak Hyundai Kona, Ioniq gitu kan,
MG ZS EV itu rata-rata tuh di atas 500 juta semua. Yang ini EV 100 jutaan kayaknya tuh udah lumayan menggiurkan. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Lakna Status Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Lakna Status Koja sebelah sini. Supaya kalian up to date dengan info-info menarik otomotif, jokes-jokes menarik, dan juga review mobil yang unik seperti ini yang mungkin jarang direview oleh para reviewer lain gitu ya. So, thank you banget kalau udah nonton. Sekian aja untuk si Toyota C+ Sport yang satu ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.